warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Siang semuanya. Oke, jumpa lagi bersama kami di siang hari ini di acara podcast PKA Angkatan 9 tahun 2024. Bersama saya Ria Fitria Dan saya Raymond Rayanda Elven. Sepertinya pada siang hari ini kalau kita membahas tentang pelayanan publik atau kinerja organisasi. Oh, oke, sangat baik bagus tuh. Tapi ada samsat, ada perpustakaan, Iya. ada rumah sakit, Iya. ada PTSP. Yang mana nih yang mau kita bahas nih, Bu? Kayaknya untuk pertama ini lebih enak rumah sakit kali ya. Nih, kita punya dua nih rumah sakitnya, Bu. Yang Rumah di Tanjung sakit Uba ini dengan Batu Lapan. mungkin. Karena beberapa hari yang lalu saya itu ada baca ini ya, komplain masyarakat lah di medsos terkait dengan pelayanan di Rumah Sakit Ahmad Tabib Batu Lapan. Bagaimana kalau kita membahas pelayanan di rumah sakit tersebut? Kayaknya ide bagus nih. Soalnya kan seperti kita tahu Rumah Sakit Umum Daerah Raja Ahmad Tabib ini salah satu rumah sakit rujukan nih di Provinsi Kepri gitu kan. Tentu banyak orang datang berkunjung, datang orang ingin mengakses layanan. Nah, kalau itu kurang bagus, tentu kita menginginkan bisa berubah menjadi lebih baik. Iya. Kira-kira siapa nih yang mau kita ajak ngobrol nih, Bu, siang hari ini untuk berbicara tentang rumah sakit daerah Raja Ahmad Tabib ini? Oke, kayaknya sepertinya nih kalau lebih cocok ini mungkin kita panggil kita ajak bicara Wakil Direktur Penunjang dan Diklat Rumah Sakit Ahmad Tabib. Iya. Di sini nih ada Ibu Mardianti. Oke. Kalau gitu kita panggilkan aja. Iya, boleh nih. Silakan Ibu Mardianti. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Ibu. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami pada siang hari ini. Orang sibuk nih, Bu Ria. Iya, wadir. Izin, Bu Dian. Tadi saya ngobrol nih dengan Ibu Ria, kan. Kira-kira ada hal-hal yang mungkin perlu menurut Bu Dian disampaikan kepada masyarakat, terutama untuk yang mengakses layanan, gitu kan. Kan identik nih selama ini kalau kita datang ke rumah sakit, mohon maaf ya Bu Dian, Betul. harus ngantri, datang subuh-subuh, kemudian setelah itu kita harus ke beberapa counter. Nah, apakah itu masih terjadi gitu kan? Karena keluhan masyarakat tuh sering banget kami dengar gitu, seperti itu. Ya Bu Dian, seperti itu ya? Iya. Nah, terkait pelaksanaan akuntabilitas di Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib, kita sebenarnya dari manajemen ingin memastikan ya bahwa semua unsur-unsur yang terkait di dalam pelayanan di rumah sakit ini dapat memahami sebenarnya apa yang menjadi standar pelayanan kita. Ya, unsur-unsur yang ada di rumah sakit harus memahami semua itu agar pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditentukan. Baik itu indikator mutu rumah sakitnya, kemudian SOP-nya, kemudian terkait standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, itulah kita memastikan semua standar-standar itu dapat dilaksanakan oleh semua unsur yang ada di rumah sakit agar semua bisa berjalan sesuai dengan harapan rumah sakit, harapan masyarakat. Seperti itu, Bu Ria, Pak Raymond. Wih, menarik kayaknya nih. Bu, tadi kan kalau bicara standar pelayanan ya Bu ya, kita sering melihat keluhan-keluhan masyarakat. Pokoknya kalau mengakses layanan, khususnya layanan publik ya, yang diberikan oleh instansi pemerintah itu selalu ada keluhan gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah di rumah sakit sudah punya standar pelayanan, SOP, atau seperti apa mungkin? Ya, jadi Pak Raymond, untuk di rumah sakit sendiri sebenarnya standar pelayanan itu Pak sudah disusun ya, sebelum kita memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi standar pelayanan itu disusun berdasarkan unit-unit pemberi layanannya. Jadi contohnya aja, misalnya standar pelayanan di unit rawat jalan, standar pelayanan di unit rawat inap, kemudian standar pelayanan untuk di IGD, kemudian standar pelayanan di farmasi, standar pelayanan laboratorium, standar pelayanan di radiologi, dan banyak unit-unit lain pendukung untuk pelayanan kesehatan pada masyarakat di rumah sakit.
Nah, jadi nanti setelah standar pelayanan itu disusun, nah itu baru dibuatlah SOP-nya gitu. Jadi unit-unit tadi itu juga memiliki SOP gitu. Nah, kita memastikan bahwa semua unit itu harus melaksanakan apa yang sudah menjadi standar pelayanan dan SOP yang ada di rumah sakit. Seperti itu, Pak. Jadi memang sudah ada. Oke, menarik ya. Dengan standar pelayanan yang sudah lengkap ya, sudah ada semua, tapi masih juga dikomplain oleh masyarakat. Masih dikeluhkan ya, luar biasa. Iya. Siap, siap. Nah, apalagi yang sekarang gini, banyak yang masyarakat bilang nih, akses untuk pendaftaran agak sulit, apalagi sekarang di rumah sakit itu udah menerapkan aplikasi. Nah, itu seperti apa sih Bu Dian? Aplikasinya seperti apa? Cerita dong Bu. Kenapa kok masyarakat rasanya masih sulit, susah, atau banyak sekali keluhan-keluhannya, itu kenapa? Iya, terima kasih Bu Ria. Jadi mungkin ini juga sebagai wadah untuk kami mensosialisasikan dari rumah sakit bahwa saat ini upaya-upaya yang kami lakukan dalam peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat itu mencoba mencari bentuk yang lebih konkret itu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, seperti yang disampaikan Bu Ria tadi terkait bagaimana proses pendaftaran pasien ya. Jadi di situ ada tumpukan pasien yang begitu lama gitu ya, terutama untuk hari-hari Senin biasanya, karena udah 2 hari libur itu biasanya pasien tuh pasti akan menumpuk di hari Senin gitu. Nah, upaya ini kami coba membuat suatu terobosan dengan kerjasama ini Pak Raymond, Bu Ria. Udah menjalin hubungan kerjasama nih. Benar. Jadi kami sudah melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito di Yogyakarta yang diawali dengan penandatanganan MOU ya antara pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama RSUP Dr. Sarjito. Nah, setelah kapan itu Bu Dian? Itu kita lakukan di November tahun 2023 Bu. Nah, kemudian dari dari MOU tersebut kita diturunkan menjadi PKS. Jadi ada PKS-nya untuk pelaksanaannya itu antara RSUD Raja Martabib bersama RSUP Dr. Sarjito. Nah, jadi dalam bentuk joint development pemanfaatan sistem informasi manajemen rumah sakit. Seperti itu, Bu. Gitu. Kayaknya asik nih ngobrol. Iya. Cuman kayaknya Bu Ria nih, kalau Bu Dian bercerita sendiri, kayaknya perlu deh kita menghadirkan. Mana tahu ya Bu Ria, Iya, ada yang pernah mengakses layanan, ada pernah yang jadi pasien. Ya, kalaupun memang misalnya masih ditemukan kendala-kendala, kita bisa memperbaikinya ya Ibu ya. Tadi apalagi kan sudah ada hubungan kerjasama. Supaya Bu, bisa kalau- diklarifikasi lah ya langsung sama betul. Bu Dian dan Iya. kita pertemukan dengan orang yang Pernah mengakses. pernah mengakses aplikasi tersebut. Coba Bu Ria, ada gitu kan? ada orang lain nggak yang bisa kita, mumpung masih ada kursi 01 nih? Oke, ada nih rekan kita juga. Mungkin bisa Pak Trio Andana? Woi, selamat datang. Aduh. Trio. Silahkan Pak Trio. Apa kabar Bang Trio? Saya panggil abang aja biar enak ya. Ya seperti Pak Raymond lihat lah, sehat. Alhamdulillah. Walaupun cuaca di luar sangat panas sekali ya. Pernah sakit dong? Oh pasti. Kalau nggak Bang Trio, family Bang Trio yang sakit. Ya pastilah. Dan ya alhamdulillah, namanya kita kan nggak jauh dari rumah sakit atau gimana ya. Bang Trio sendiri pernah menikmati layanan di Rumah Sakit Ahmad Tabib? Pengalaman kami pernah beberapa tahun yang lalu ya pernah mencoba fasilitas di Rumah Sakit Ahmad Tabib, dan beberapa waktu yang lalu juga kami baru saja sebagai keluarga pasien mengantar orang tua untuk berobat di Rumah Sakit Ahmad Tabib, dan saya lihat memang ada sedikit perubahan yang sangat dasar gitu. Pernah mengakses layanan apa saja di rumah sakit? Katanya ini sekarang nggak perlu antri ya Bu Dian ya? Oh iya. Kayaknya nggak perlu antri ke rumah sakit. Kebetulan ada Bu Wakil Direktur ya di sini, saya ceritakan bahwa pengalaman kami memang dengan ketika kami berobat beberapa tahun yang lalu dengan kemarin mengantar orang tua itu memang udah ada jauh perbedaannya. Jadi kami kemarin itu ketika kami browsing dan juga itu saya dapat informasi dari teman-teman yang bertugas bahwa memang saat ini ternyata Rumah Sakit Ahmad Tabib sebagai rumah sakit rujukan telah melaksanakan inovasi, terutama dalam hal pelayanan.
Jadi di sini kita memakai sebuah aplikasi, namanya aplikasinya itu kalau nggak salah saya 24 karat aja. 24 karat aja. 24 karat aja. Memang kemarin itu saya sempat bersitegang sedikit di rumah. Kenapa itu? Karena ketika saya coba dan mendapat informasi itu, saya dalam perjalanan, kebetulan dalam perjalanan dari Tanjung Uban menuju Tanjung Pinang. Di situ sama orang rumah saya, tolong nih ada aplikasi nih untuk bapak kita berobat besok. Masalahnya apa Pak? Langsung. Jadi begini, saya bilang coba ditanggapi. di download lah. Istri saya bilang, wah ini nggak bisa nih, nggak mau. Bisa nih, saya tanya lagi di pihak Mosket ada 24 karat aja gitu. Akhirnya karena kita penasaran, saya coba pakai HP saya. Ternyata di HP saya bisa, di Play Store saya. Di HP istri saya nggak bisa. Oke. Oke. Tahan dulu. Nah, ini karena waktu terbatas Bu. Iya, Nah, berarti masalahnya ada aplikasi tapi berbeda, ada yang bisa ada enggak? Itu tadi. Coba Bu Ria, kita tanyakan dulu. Oke, itu gimana tuh Bu Dian? Iya, jadi gini Pak Raymond, Bu Ria dan Pak Trio. Jadi dari hasil kerjasama kemarin kita antara RSUP Sarjito dengan Rumah Sakit Raja Ahmad Tabib, akhirnya terjalinlah kerjasama untuk joint development yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi dalam rangka pemanfaatan sistem informasi manajemen rumah sakit. Nah, jadi kita memakai Simetris namanya sekarang, berbasis web ya, sistem informasi manajemen terpadu rumah sakit. Nah, kemudian itu adalah website atau aplikasi yang dipergunakan untuk sivitas rumah sakit dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan untuk masyarakat supaya bisa mengakses layanan tersebut, maka kita telah membuat suatu aplikasi yang namanya 24 karat aja. Di mana 24 karat aja ini merupakan 24 jam kesehatan, ratnya adalah Raja Ahmad Tabib. Jadi maksudnya 24 jam kesehatan di Rumah Sakit Ahmad Tabib itu bisa diakses. Jadi selama 24 jam. Nah, aplikasi 24 karat ini itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Kepulauan Riau yang ingin mengakses layanan di rumah sakit. Izin Bu, Ya. saya ingin tanyakan ini kayaknya asik nih. Ada nggak sih Bu resistensi atau penolakan dengan penggunaan ini Bu? Ada, yang pasti ada Pak. Namanya digitalisasi ini pasti akan ada resistensi, baik itu daripada masyarakat sendiri mungkin maupun dari internalnya rumah sakit ya. Kalau dari rumah sakit setidaknya dengan adanya aplikasi ini menuntut masyarakat untuk bisa lebih memperbaiki kinerjanya, karena ada standar pelayanan yang harus diikuti di dalam Simetris tersebut maupun di dalam aplikasi 24 karat aja tersebut. Ini kalau kita ngikut lama nih Bu Ria, senang kita nih. Iya, Cuma panjang sayang waktu nih. kita terbatas nih Bu Ria. Kayaknya memang kita harus ucapan terima kasih kepada Ibu Dian dan Bang Trio yang sudah hadir di podcast. Nanti mungkin kayaknya kita perlu menghadirkan satu testimoni lagi. Iya, saya testimoni lagi satu dari rekan kita Kita. ya terkait pelayanan di rumah sakit. Baiklah rekan-rekan, Bu Dian, Bung Trio, kita dengarkan tanggapan dari pemirsa kita di rumah. Terima kasih. Dengan adanya aplikasi 24 karat ini sangat membantu bagi kami masyarakat. Dengan aplikasi ini kami lebih efisien dalam hal mengetahui informasi-informasi, baik itu proses pendaftaran, kemudian pelayanan-pelayanan yang kami dapatkan, kemudian informasi-informasi dokternya juga sudah cukup jelas. Kami berharap dengan program dan aplikasi ini bisa membantu dan bisa lebih ditingkatkan lagi ke depannya. Harapan kami semoga Kepri akan menjadi lebih baik. Demikianlah tanggapan pemirsa kita di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan podcast PK Angkatan 9 tahun 2024 ini. Mari kita akhiri Bu Ria dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.